Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Biologi A semester 1, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini kami akan menjelaskan hasil praktikum kami dalam mata kuliah Praktikum Biologi Dasar mengenai pengenalan organisasi sel prokariotik dan eukariotik. Kelompok kami sendiri terdiri atas 5 orang. Yang pertama, Saudari Aisyiti Nurhamidah. Yang kedua, Saudari Dea Maidita Nurul. Yang ketiga, Saudari Dede Kartikasari. Yang keempat, saya sendiri Faujan Ahmad Tujaya. Yang kelima, Saudari Matina Yufia Ahdi. Untuk agenda pada presentasi kali ini, yang pertama mengenai sel prokariotik dan eukariotik yang akan dijelaskan oleh dua teman saya, yaitu Aisyiti Nurhamidah dan Dea Mailita Nurul. Yang mana Aisyiti Nurhamidah akan menjelaskan mengenai sel prokariotik, sedangkan Dea Mailita Nurul akan menjelaskan mengenai sel eukariotik. Selanjutnya, untuk bahasan yang kedua itu mengenai persediaan basah pada tumbuhan. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Matina Yufia Ahdi. Selanjutnya, untuk bahasan sediaan basah dari hewan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk bahasan yang keempat, sediaan basah dari sampel eukariotik itu akan dijelaskan oleh teman saya, Dede Kartikasari. Dan untuk yang terakhir, kesimpulan akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, untuk bahasan sel prokariotik dan eukariotik, saya serahkan kepada teman saya, Aisyiti Nurhamidah. Kepada Aisyiti Nurhamidah, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyiti Nurhamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sel prokariotik. Tapi sebelumnya, apa sih sel itu? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Kenapa sel disebut sebagai unit struktural? Karena sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Sel tersusun dari membran plasma, inti sel, dan sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang berfungsi sebagai bengkel sel karena di dalamnya berlangsung sebagian besar proses kimiawi antar sel. Sel dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Sel prokariotik adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, sehingga materi genetiknya tidak dilindungi oleh membran sel. Ciri dari sel prokariotik yaitu yang pertama, tidak memiliki membran inti, yang kedua, tidak memiliki mitokondria dan kloroplas namun mempunyai struktur dan fungsinya sama. Yang ketiga, memiliki membran plasma nukleoid berupa DNA dan RNA dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Terima kasih kepada Saudari Aisyiti Nurhamidah yang telah menjelaskan mengenai sel prokariotik. Selanjutnya, untuk bahasan mengenai sel eukariotik akan dijelaskan oleh Dea Mailita Nurul. Kepada Saudari Dea Mailita Nurul, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki sistem endomembran, artinya sel tersebut memiliki membran inti, sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Selanjutnya ada struktur sel eukariotik yang bisa kita lihat pada gambar.
Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama, sel eukariotik ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada sel prokariotik karena sistem eukariotik ini lebih kompleks dibandingkan prokariotik. Yang kedua, memiliki nukleus sejati. Yang ketiga, nukleoplasmanya dan sitoplasmanya itu terpisah. Yang keempat, selnya itu membelah dengan cara mitosis. Dan yang terakhir, ada nukleus yang menyimpan DNA sel. Nah, untuk selanjutnya ada organel sel. Karena sel eukariotik itu udah memiliki membran inti, sehingga inti sel dan sitoplasmanya itu terpisah, kita bagi-bagi organel selnya menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah. Nah, yang pertama ada permukaan sel. Di dalam permukaan sel itu terdiri dari dinding sel dan membran plasma. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel dan memberi kekuatan struktural pada sel. Namun, dinding sel ini hanya ada pada tumbuhan saja. Lalu ada membran plasma yang berfungsi untuk mengisolasi komponen dalam sel dengan lingkungannya, juga mengatur pergerakan materi dari luar dan dalam sel, dan memungkinkan komunikasi dengan sel lainnya. Nah, bagian selanjutnya ada komponen genetik yang terdiri dari materi genetik atau DNA, kromosom, inti sel, membran inti, dan nukleus. Nah, pertama, materi genetik ini berfungsi untuk pengkodean informasi yang diperlukan untuk membangun sel dan mengendalikan aktivitas-aktivitas seluler. Yang kedua, ada kromosom yang berfungsi untuk mengendalikan penggunaan DNA. Kemudian ada inti sel yang berfungsi sebagai struktur yang mengandung kromosom. Lalu ada membran inti yang berfungsi untuk melapisi inti sel, mengatur pergerakan materi dari dalam keluar ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada nukleolus yang berfungsi untuk mensintesis ribosom. Yang selanjutnya adalah struktur sitoplasma yang terdiri dari pertama, ada mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi melalui metabolisme aerob. Lalu yang kedua, ada kloroplas yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga, ada kompleks Golgi yang berfungsi untuk membentuk kantung untuk sekresi. Yang keempat, ada vakuola yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya ada sentriol yang berfungsi untuk mensintesis mikrotubul silia dan flagela. Lalu ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ada retikulum endoplasma yang berfungsi untuk mensintesis komponen membran dan lipid, juga lisosom sebagai pencernaan intraseluler. Dan sitoskeleton yang berfungsi untuk memberikan bentuk dan mendukung struktur sel, dan yang terakhir adalah silia dan flagela yang berfungsi untuk menggerakkan sel dan menggerakkan cairan melewati permukaan sel yang umumnya hanya terdapat pada hewan. Terima kasih kepada Dea Mailita Nurul yang telah menjelaskan mengenai bahasan sel eukariotik. Selanjutnya, untuk bahasan sediaan basah dari tumbuhan akan dijelaskan oleh Matina Yufia Ahdi. Kepada Saudari Matina Yufia Ahdi, dipersilahkan. Sediaan basah sel tumbuhan. Alat bahan yang pertama mikroskop, kedua kaca penutup, kaca objek, pisau atau cutter, air, tisu, dan alodea. Langkah kerja. Pertama, tempatkan selembar daun elodea, diambil dari batangnya, kemudian diletakkan di kaca objek. Kedua, objek ditetesi air secukupnya. Ketiga, objek ditutup dengan kaca penutup. Keempat, objek diamati dengan mikroskop, memakai pembesar paling rendah, dan menyesuaikan kontras dengan mengatur jumlah cahaya yang bersinar agar mendapatkan hasil yang fokus. Lensa dialihkan ke pembesaran yang lebih besar untuk mendapatkan pengamatan yang lebih jelas. Hasil di praktikum, di pembesaran 100 kali lensa objek, terlihat blok kecil hijau yang disebut klorofil yang memiliki pigmen hijau, maka tumbuhan ini dapat mensintesis makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Demikian juga adanya dinding sel yang menjadikan bentuk selnya lebih jelas. Di pembesaran 400 kali lensa objektif, terlihat dinding sel dan klorofil terlihat lebih besar dibanding pembesaran sebelumnya. Jika diamati secara cermat, kloroplas dan inti sel terletak di pinggir dekat dengan dinding sel. Hal ini disebabkan di bagian tengah dari sel tumbuhan terdapat adanya
vakuola besar yang terletak di tengah-tengah sel yang disebut vakuola sentral. Terima kasih kepada saudari Matina Yufi Ahdi yang telah menjelaskan mengenai sediaan basah dari tumbuhan. Untuk bahasan selanjutnya yaitu sediaan basah dari hewan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dapat dilihat di slide berikutnya, alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu pertama mikroskop, khususnya lebih tepatnya mikroskop cahaya, yang kedua kaca penutup, yang ketiga kaca objek, yang keempat tusuk gigi secukupnya, yang kelima larutan NaCl dengan kadar 0,9%, yang keenam pewarna biru dengan jenis methyl blue, yang ketujuh tisu, yang kedelapan sel epitel pipi atau lebih tepatnya sel epitel rongga mulut. Untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama kaca objek diberi setetes NaCl. Selanjutnya gunakan tusuk gigi sebanyak 1 buah, lalu tusuk gigi tersebut digesekkan ke pipi bagian dalam atau ke rongga mulut. Seperti ini. Jadi dimasukkan ke rongga mulut, digesekkan ke bagian pipi bagian dalam. Nah, langkah ini bertujuan untuk mendapatkan sel epitel rongga mulut. Nah, setelah itu tusuk gigi tadi dioleskan ke kaca objek yang telah ditetesi larutan NaCl. Langkah ini bertujuan untuk memindahkan sel epitel dari tusuk gigi ke kaca objek. Kemudian kaca objek tadi diberi setetes pewarna biru. Selanjutnya ditutup dengan kaca penutup. Nah, setelah jadi menjadi sebuah preparat ini diamati melalui mikroskop. Untuk pengamatannya lakukan dengan lensa objektif yang memiliki pembesaran paling kecil terlebih dahulu. Kemudian secara bertahap diganti dengan lensa objektif yang memiliki pembesaran lebih besar. Untuk hasilnya sendiri dapat dilihat di slide selanjutnya. Di sana ada 3 foto dari 3 pembesaran yang berbeda. Foto pertama yang sebelah kiri, paling kiri itu pembesaran 100 kali. Yang di tengah atau foto kedua itu pembesaran 400 kali. Yang ketiga itu pembesaran 1000 kali. Nah, dapat dilihat di foto pertama bahwa sel epitel ini tidak merata, jadi berkumpul di salah satu tempat, di salah satu titik. Hal ini dikarenakan proses pemindahan tadi, yaitu dari tusuk gigi ke kaca objek. Hal itu menyebabkan sel epitel ini tidak tersebar merata di kaca objek. Di sana bisa terlihat nota-nota berwarna biru tua yang merupakan nukleus dari sel epitel. Beberapa sel epitel terlihat membran selnya, tapi beberapa lagi kurang jelas terlihat. Hal ini disebabkan tingkat kefokusan dari lensa mikroskop dan besar pembesarannya. Di foto yang kedua, dengan pembesaran yang lebih besar lagi yaitu 400 kali, kita bisa melihat lebih jelas sel epitelnya. Dari sana kita bisa tahu bahwa nukleus dari sel epitel ini tidak semuanya berbentuk bulat, tapi ada juga yang lonjong. Kenapa lonjong? Hal ini bisa disebabkan proses pemindahan tadi juga, dan proses ketika kita mendapatkan sel epitel dari mulut. Jadi selnya mengalami tekanan sehingga nukleusnya menjadi lonjong. Seperti itu. Kebanyakan sel di sana sudah terlihat membran selnya dan sitoplasmanya, walaupun beberapa sel masih terlihat samar.
untuk membran selnya. Untuk foto yang terakhir, foto yang ketiga, itu foto dengan pembesaran 1000 kali. Di sana sudah sangat terlihat jelas bentuk dari selnya, bahwa tidak seperti sel tumbuhan yang bentuknya kebanyakan persegi. Sel hewan lebih bervariasi. Nukleusnya bisa terlihat jelas, sitoplasmanya juga bisa terlihat jelas, membran selnya juga begitu, dan kita bisa melihat lekukan-lekukan dari tubuh si selnya. Dapat dilihat juga bahwa beberapa area itu berwarna lebih biru. Ini disebabkan bahwa setiap bagian sel itu menyerap pewarna biru ini dengan kadar yang berbeda. Dari 3 gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa bentuk sel ini tidak sama. Hal ini disebabkan pertama, mereka tidak berada pada satu jaringan, tidak membentuk suatu jaringan. Yang kedua, mereka tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuk mereka cenderung berubah-ubah. Selanjutnya, sel hewan bisa dilihat tidak memiliki klorofil, sehingga dapat dipastikan mereka tidak bisa berfotosintesis dan bersifat heterotrof. Bila kita lihat nukleusnya, dengan adanya nukleus, kita bisa simpulkan bahwa sel epitel ini merupakan sel eukariotik. Artinya, DNA dari sel epitel ini terselubung di dalam membran inti. Tidak seperti bakteri yang mana DNA-nya itu berada di sitoplasma. Selanjutnya, untuk materi sediaan basah dengan sampel eukariotik akan dijelaskan oleh teman saya, Dede Kartikasari. Kepada Dede Kartikasari, dipersilahkan. Mengamati sel eukariotik atau protista, alat dan bahan yang diperlukan untuk mengamati air kotor diantaranya adalah mikroskop, kaca penutup, kaca objek, gelas kimia yang berisi air secukupnya, beberapa lembar daun dan akar dari tanaman rumputan, alat pemanas, pipet, dan cawan Petri. Prosedur kerja yang perlu dilakukan pertama-tama adalah daun dan akar direndam dalam gelas kimia selama 12 hari. Kemudian, air rendaman tersebut diambil beberapa tetes menggunakan pipet dan amati dengan menggunakan mikroskop. Setelah itu, air rendaman dipanaskan selama 3 menit dengan suhu 470 derajat Celcius dan ambil kembali menggunakan pipet dan amati kembali pula menggunakan mikroskop. Yang terakhir, letakkan air rendaman yang belum dan sudah dipanaskan pada cawan Petri yang berbeda. Kemudian, bandingkan keduanya. Hasil pengamatan sebelum dipanaskan. Terlihat jelas pada gambar ke-1 bahwa air hasil rendaman daun dan akar selama 12 hari memiliki warna yang cukup pekat. Kemudian, pada gambar kedua dengan pembesaran 40 kali terlihat banyak mikroba yang hadir. Pada gambar ketiga dengan pembesaran 100 kali mulai terlihat banyak protozoa. Gambar keempat pada pembesaran 400 kali menampilkan bakteri dan protozoa yang hidup berdampingan. Dan pada gambar kelima, pembesaran 1000 kali terlihat sangat jelas banyaknya bakteri yang hidup. Hasil pengamatan setelah dipanaskan. Gambar 1 menampilkan air yang sudah dipanaskan selama 3 menit. Gambar 2, pada pembesaran 40 kali belum terlihat bakteri dan hanya nampak residu dari air. Begitu pula pada gambar ketiga. Pada gambar keempat dan kelima pada pembesaran 400 dan 1000 kali mulai nampak kumpulan bakteri, namun semuanya mati. Perbandingan pada cawan Petri. Gambar ke-1 merupakan cawan Petri berisi air yang belum dipanaskan, menampilkan semua bakteri yang tumbuh dari air kotor. Gambar kedua merupakan perbandingan dari air kotor yang belum dan sudah dipanaskan. Dan gambar ketiga menunjukkan bahwa hanya satu koloni yang bertahan hidup di air yang sudah dipanaskan. Pembahasan hasil dari pengamatan pada air kotor sebelum air rendaman, akar, dan daun direbus terlihat jelas melalui mikroskop banyaknya bakteri dan protozoa yang hidup di air tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya zat makanan hasil pembusukan daun dan akar dalam air rendaman.
Setelah air rendaman direbus, semua bakteri dan protozoa yang tumbuh di air mati, dan hanya satu koloni yang bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua organisme dapat hidup dalam keadaan ekstrim atau pada suhu yang tinggi. Terlihat jelas pula perubahan pada warna air yang sebelumnya terlihat sangat kotor dan berwarna pekat menjadi lebih jernih setelah direbus. Ini menunjukkan bahwa rendaman air yang belum direbus adalah habitat yang paling sesuai bagi perkembangan banyaknya mikroorganisme. Pengamatan paramecium. Alat bahan yang dibutuhkan adalah air yang berisi paramecium dan mikroskop. Prosedur: air berisi paramecium diletakkan pada preparat, kemudian diamati dengan mikroskop. Paramecium merupakan genus Ciliata unicellular. Protista sel tunggal ini secara alami ditemukan di habitat perairan. Organisme ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan bentuk. Yang pertama, Saria. Bentuknya cenderung lebih pendek dan ujung posteriornya membulat. Yang kedua, Aralia. Bentuknya lonjong dengan ujung posterior agak meruncing. Paramecium itu penting untuk pertahanan melawan predator yang ada di bawah ektoplasma. Paramecium telah memiliki selubung inti, yaitu eukariot. Uniknya, protista ini memiliki dua inti dalam satu sel, yaitu inti kecil mikronukleus yang berfungsi untuk mengendalikan kegiatan reproduksi, dan inti besar makronukleus yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan metabolisme, pertumbuhan, dan regenerasi. Paramecium bereproduksi secara aseksual, yaitu membelah diri dengan cara transversal dan seksual dengan konjugasi. Paramecium bergerak dengan menggetarkan selianya. Hal ini akan terlihat jika menggunakan mikroskop. Mereka menangkap makanan dengan cara menggetarkan selianya, maka terjadi aliran air keluar dan masuk mulut sel. Saat itulah bersamaan dengan air masuk bakteri, bahan organik, atau hewan uniseluler lainnya. Paramecium memiliki vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan makanan, serta vakuola berdenyut yang berguna untuk mengeluarkan sisa makanan. Euglena diletakkan pada preparat, kemudian diamati dengan mikroskop. Euglena dapat hidup dengan jangka hidup sekitar 3 minggu. Mereka bergerak menggunakan flagella. Euglena dapat ditemukan di air tawar atau air asin. Euglena memiliki bintik mata yang sensitif terhadap cahaya. Itu membuat Euglena untuk menemukan cahaya. Dengan bantuan cahaya, ia melakukan fotosintesis. Euglena memiliki karakter seperti tumbuhan dan hewan. Seperti tumbuhan karena bersifat autotrof, seperti hewan yang digerakkan dan bersifat heterotrof. Mereka mengambil makanan melalui fagositosis. Euglena bereproduksi melalui mitosis. Selama ini, sel proses membelah selama longitudinal ke dalam dua sel anak baru. Mereka menjaga keseimbangan dalam lingkungan dengan mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Mereka berwarna hijau karena adanya klorofil. Euglena mengandung pyrenoi yang digunakan untuk mensintesis paramilon. Bagian tengah selnya mengandung nukleus. Terima kasih kepada Saudari Dede Kartikasari yang telah menjelaskan mengenai sediaan basah sampel eukariotik. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari praktikum ini. Yang pertama, secara umum sel itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu sel prokariotik, yang mana sel ini tidak memiliki membran inti, jadi DNA-nya itu bersatu dengan di sitoplasma. Kedua, sel eukariotik yang memiliki membran inti. Selanjutnya, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sehingga bentuk dan ukuran dari selnya sendiri tetap. Sel tumbuhan juga memiliki klorofil sehingga mereka dapat berfotosintesis. Ketiga, sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya mudah berubah-ubah. Karena mereka juga tidak punya klorofil, mereka tidak dapat melakukan fotosintesis dan
tubuh mereka cenderung transparan. Keempat, kita bisa tahu bahwa air rendaman, daun dan akar merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Namun mikroorganisme ini dapat mati bila lingkungannya dipanaskan atau bila lingkungannya menjadi ekstrim. Yang kelima, sebagian mikroorganisme khususnya di kingdom Protista itu bisa berperan menjadi autotrof saja, heterotrof saja, atau keduanya. Nah, contoh organisme yang berperan keduanya yaitu autotrof dan heterotrof adalah Euglena. Yang terakhir, secara umum sel eukariotik terdiri dari 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan membran sel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam kata ataupun hal yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.